Tapi bener gak sih kalau kalian itu udah temenan 20 tahun? Lebih kayaknya. 33 tahun kali ya. Dari SD, itu temen Dari SD. SD kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3? Iya. Berarti lo ngalamin pubertas bersama-sama juga? Ya jerawatan pertama kita berdua. Bahasa persama pertama aja. Ketemu, kita di mimpi itu ketemu. Weh, gua duluan ya. Abis itu baru lo. Gitu. Kita bareng ketemu di mimpi. Gitu. Apa yang kalian pelajari dari perjalanan rentang persahabatan sepanjang ini terhadap satu sama lain? Kita nggak belajar apa-apa. Nyetir, kita belajar nyetir. Tapi itu core memory lo menurut gue belajar nyetir bareng. Iya bisa. Nongkrong pertama tuh juga core memory. Iya benar. Pas orang tua lagi umroh lagi waktu itu. Kan rumah kosong. Nah, pas jalanin podcast seminggu, gue ngeliat nih akhirnya, ternyata nyari uang bisa juga dari sesuatu yang fun, yang nyenengin, maksudnya nyopet. Podcast! Ya akhirnya gue ke Manggarai nyopet, nyobain. Gue nggak pernah nyaranin lo untuk lo pindah full time di entertainment gitu ya. Karena gue tahu ini nggak pasti, ya anak 3 masalahnya. Anak 3. Iya, terus Nggak ada TV di rumah. Lu lagi? Ya Allah Gusti, pingin banget lihat gue ganti baju. Buset. Dah, tuh, Dev sana. Salah. Makanya tadi begini kok nggak masuk-masuk, ini buat kepala. Biarin aneh-aneh. Tapi yang ini lebih fun, lebih flirty, lebih upbeat, lebih dynamic, sesuai sama tamu yang akan datang. Aku baru tahu kalau koleksi 133 bisa sporty ini. Ini kalau di kita kayaknya lebih cocok. Oh jatuhnya ini, gue tahu nih. Whitney Houston. Bukan. Siapa? Penyanyi Indonesia yang gue tahu sini. Jatuhnya coba pakai lagi. Terus lihat ke kamera, lihat kamera. Mau lu hina ya? Enggak. Imania Ries. Gue heran deh sama orang yang udah temenan 20 tahun tapi baru 1 kali berantem. Kok nggak dia belum? Mungkin karena emosi mereka stabil, Bo. Nggak kayak kita, emosinya kurang stabil. Apalagi lu. Dia seneng banget dia pakai sendal-sendal gini. Lu apa sih? Heran gue. Tuh, kelihatan kan? Nggak stabil banget emosinya. Timbang ada orang mau masangin dia kabel aja, nggak emosi gitu. Gue mau nanya sama Mbak Pican sama Awe. Memang iya 20 tahun temenan baru sekali berantem. Plus berantemnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Nggak. Oh, lo mau nanya gara-gara Iya, apa? gue mau nanya. Mereka gini. Makes me wonder. 20 tahun mereka berantem cuma sekali. Tapi Berarti berantemnya 10 tahun. tonjok-tonjokan. Oh iya? Iya. Sampai bonyok masuk UGD. Enggak, ini lu ngarang. Iya. Ini doxing. Apa sih? Lu udah doxing, gaslighting. Lu tau gak sebenarnya artinya doxing sama gaslighting itu apa? Di thread banyak aja pokoknya gua ambil kata-kata itu. di Selat Hormuz tuh Dibukanya segede apa sih sebenarnya? paling segini. Maksud gua kalau emang dia tutup, emang nggak bisa main-main. Ngelip lewat sini ya. Gini nih. Jadi kan nggak kelihatan. Iya, aman ya harusnya. Kodong gede, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lewat gitu. Kan selat gede kan. Iya. Aku cocok loh kalau setup syuting kita di penthouse terus. Oh, ntar mereka di sini ya? Enggak, mereka di luar kan. Abah Pican dan Awe. Are you guys ready? Okay. Let's go. Podcast seminggu. Mungkin pertanyaan pertama kita harus tanya sama mereka yang tadi Iwe tanyain di ruangannya. Kenapa nama podcastnya seminggu? Oh, Halo, Kade. Kade, apa kabar? Silakan duduk. Pertanyaan pertama buat kalian tuh itu rupanya Iwe pengen tahu kenapa nama podcastnya podcast seminggu. Tanggal 11. Masa lama banget. Halo.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Halo, Terima kasih Kamu telah di sini. mengundang. Oke. Kamu di sini. Saya gimana? Kamu di sini. Oke. Ya. Oh, Kita oke. pecah gini. Oke, Aneh boleh. nggak? Enggak. Yakin? Iya. Gue harapnya jawabannya aneh. Iya, lu jawab aneh. Gitu. Aneh. Ya udah, lu pindah sini. Kenapa podcast kalian namanya podcast seminggu? Iya, jadi orang tuh banyak yang salah sangka gitu. Sebenarnya seminggu tuh durasi. Padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya tuh waktu ide awalnya tuh kita pengen bikin podcast yang kita bisa ngomongin apa aja. Jadi nggak spesifik ngomongin apa aja. Gimana ya udah seminggu ke belakang kita ada apa, kita omongin. Seminggu ke depan. Bisa diramalkan. Sama Mama Loren gitu. Oke, Iya, kayak ini lagi Piala Dunia, kita nonton Piala Dunia, kita bisa ngomongin bola gitu. By the way, lu dulu ini ya pemimpin upacara biasa ya? Kenapa? Suaranya kenceng banget. Lu nyindir gue? Enggak. Kalau dia pemimpin pacar gue emang udah budak. Harus kenceng ngomongnya. Iya, benar. Tapi bener nggak sih kalau kalian itu udah temenan 20 tahun? Lebih kayaknya. 33 tahun kali ya. Dari SD, itu temen Dari SD. SD. Kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Berarti lu ngalamin pubertas bersama-sama Ya, juga. jerawatan pertama kita berdua. Ini bahasa persana. Ketemu, kita di mimpi itu ketemu. Weh, gue duluan ya. Abis itu baru lo. Gitu. Kita bareng ketemu di mimpi gitu. Lewat tempat cucian mobil bahasanya gitu. Beda disiram itu Mas. Mas itu disiram mimpinya. Gini ya, kelihatannya geng duetnya siapa yang paling terhibur di episode ini? Iwet. Jadi sebenarnya dia tuh paling gampang banget. He is so easily entertained, you know. Bahkan dari Akhirnya Anda tahu nih ini gue cocok. semuanya. Jadi kayak selalu gitu. Bisa nggak sih gue pindah ke Pancatera? Gue kayak nggak bisa sih Pancatera. Tapi kalau podcast seminggu kok bisa. Oke, kalau gitu kita pengen tahu dulu. Waktu pertama kali ketemu nggak nyangka dong kalau persahabatan kalian akan bertahan sepanjang ini. Wah, nggak Iya, nyangka sama nggak sekali. nyangka sama Nggak nyangka sekali. sama sekali. Apa yang kalian pelajari dari perjalanan rentang persahabatan sepanjang ini terhadap satu sama lain? Jarang loh kita ketemu orang yang 33 tahun. 33 tahun. Iya, apa ya yang dipelajari ya? Banyak untuk Kita nggak belajar apa-apa. Iya. Nyetir, kita belajar nyetir. Iya. Di komplek gua belajar nyetir di komplek gua. Apa ya? Tapi itu core memory loh menurut gue belajar nyetir bareng. Iya. Iya bisa. Apa ya kayak Nongkrong pertama tuh juga core memory. iya benar. Pas orang tua lagi umroh lagi waktu itu. Lagi kan rumah kosong. Di depannya siapa? Rumah teman gua ada. Rumah gua yuk, nyokap gua lagi pergi. Oh iya. Ya kira pergi kemana? Kata lagi umroh. Nggak, tapi orang tuanya umroh tapi nyimpen gitu aja. Iya juga iya sih. Tapi kenapa anak-anak angkatan kita pengalaman pertama kita dengan itu selalu nontonnya bareng-bareng ya? Iya. Sekarang tuh pasti nontonnya sendiri-sendiri nggak sih? Iya benar, sekarang sendiri. Oh iya sendiri. Karena waktu dulu kan takut lihat orang telanjang kalau sendirian. Jatuhnya orang gila ya. Kalau bareng-bareng kan masih ada kagetnya orang. Sama dulu mungkin akses kita terhadap itu nggak pas sekarang. Sekarang tinggal gitu kan. Karena punya orang punya VCD atau punya apa dan Dulu malah dari laser disc gede iya banget. langsung di banget ini. Kita umpetin, bawa apa tuh? Enggak bawa apa-apa mah. Ini umpetin. Enggak bawa apa-apa. Itu apa? Ini topi. Jadi kita temen SD, tapi SMP SMA tuh beda. Cuma karena sekomplek akhirnya sering ketemu juga. Kita di daerah Bekasi itu Elit lah komplek. iya, bahasa Inggrisnya tuh behind the sinden. Bahasa Indonesia narogong. Narogong. Narogong kan di belakang Di belakang sinden. Di belakang sinden. Behind the sinden. Di belakang sini narongko. Ah, nggak pernah nonton wayang orang nih, nonton wayang orang. Kok komentar ya? Gue nggak suka nih, gue nggak terlibat. I want to laugh with them. Nah, di sinden gue tahu, di belakang sinden layar dong, penonton, sound system. Gong. Kan sinden, belakangnya bisa ada gong. Iya. Oh, narogong. Di belakang sinden. Di belakang sinden. Behind the sinden. Kenapa taruh gongnya di belakang sinden? Bukan di belakang. Kalau di depan sinden nggak kelihatan. Sindennya nggak kelihatan. Gong di depan. Iya. Siapa yang nyanyi? Kok ada suara doang? Cuma kelihatan ini nih, konde, ujung konde doang. Itu ada apa itu? Lu tuh
bercanda sama mereka jangan lo cerna. Betul. Jangan dilogikakan. Jangan dicerna, ya. Emang Wingko Babat pakai dicerna ya. Lo sobek, sobat Bekasi. Ya, Emang betul. Bekasi Sobek. Aku pernah tinggal di Bekasi. Di mana? Gak usah ikut-ikutan. It's okay. Enggak tahu lu Bekasinya di mana? Ujung aspal. Belum. Pondok Gede ya? Iya. Pondok Gede, bukan Nyaris Bekasi. Itu masih kota lah gitu. Oh, ini masih kota. Ini benar-benar kayak anak sanur lagi ngomong sama anak budut. Ini kacau. Nah, tapi aku juga masih dulu aku sekolah di kandang ayam. Yang ngajar siapa itu? Kalau ya peternak. Hari ini kita makan pur. Nih belajar makan pur. Kok di sekolah kandang ayam kadang? Nah, kita penasaran ya. Iya. Namanya Pavandes tuh, tapi lokasinya di kandang. Lu mulai menyesal kenapa gue mesti cerita ini ke Gue kalian. udah kata sama lo, jangan udah gak usah berusaha menyamai. Itu Bekasi loh, gue juga boys in the hood gitu loh. Oke, anyway, jadi sama-sama Bekasi, terpisah sama SMA. Iya, SMP SMA. SMA beda tapi masih temenan. Masih di komplek yang sama lah tinggalnya. Kuliah? Beda, saya nggak kuliah. Dia kuliah juga. Adalah di Jakarta Timur. Oke, pokoknya kuliah pisah. Unsada. Oh, Unsada dan Universitas salah daftar. Katanya universitas ada saja. Iya. Bisa macam-macam. Jadi universitas ada saja juga bisa. Duren Sawit kan? Iya, Betul dia. Gue juga anak Jakarta Timur, Kalimalang. Gue tadi mau sobek-sobek gak bisa. Bilang Jakarta Timur. Ini rootsnya masih sama nih. Kalimalang. Masih sama sama Kalimalang. Kalau Kalimalang masih nyambung. Iya. Kalimalang. Gue punya teman di Kalimalang, Siapa temen lo di Kalimalang? Coba sebut. Esther. Namanya nggak Bekasi tuh. Namanya kurang Bekasi. Jadi kuliah nggak bareng-bareng, kerja juga sendiri-sendiri. Tapi masih berhubungan. Masih main. Ya temenan dulu gara-gara main futsal ya. Iya, main Sering bola jadi bareng. ketemunya main futsal terus abis itu nongkrong. Ada tongkrongan banget sih. Olahraganya futsal, bola. Anak kampung sebenarnya bukan Orang kampung sih sebenarnya. Lebih ke orang kampung. cari hiburan aja. Iya. Karena kan sempat kerja di Yang living. Living. Serius? Iya. Ih, gue suka banget di Jais tau. Wah. Awet juga dulu pakai Daijai. Oh iya. Saya minum. Sama botol-botol lagi nih. Tapi beneran dia cerita bahwa katanya, dulu Kak Iwan Iya, tuh sering Kak banget gitu. Kak Dev Karena juga. dia lumayan jabatan lumayan lah di. Oh lo tahu pelanggan-pelanggannya. Tahu. Agak dia basa-basa aja, weh. Tahu, gue tahu. Banyak. Gua kan orang sales ya Kak Dev. Gue yang ngurusin member-membernya semua. Semua member-membernya bikin event tuh gua dulu. Sampai tahun berapa lo di 2023. Iya. sampai 2023? Tapi gue 5 tahun. Sempet Tahu kenal banget Mbak Ina. Akhirnya. Roslina Situmeang. Iya. Tetangganya Pak Prabowo. Rumahnya kan Pak Prabowo. Iya kan? Terlalu banyak informasi mas. jadi kerja sendiri-sendiri. Banget. Nah, Gip, kapan atau peristiwanya apa sampai akhirnya kalian sama-sama ketemuan janjian lagi? Kita jadi stand up comedian dan bikin podcast bareng. No, sebenarnya dia nggak stand up comedian. stand up, Saya doang. Jadi dari perjalanan itu terus saya jadi stand up comedian. Saya ikut stand up, masuk stand up enggak sih, ikut aja. Terus dari 2011 udah jalan. Jadi sempat saya baru stand up dia masih kantor aja. Sampai 2019 saya kayaknya pengen bikin podcast deh gitu. Tadinya tuh mau bikin sendiri. Ntar gantian sama siapa gitu. Episode 1 sama siapa ya? Sama dia aja dah, karena emang sering ngobrol sama dia gitu. Ya udah terus akhirnya 1 episode, 2 episode, udah sama lu terus aja mau nggak lu? Ya mau, ya udah jalan gitu. Secara tidak disengaja akhirnya ketemu dan jadi aja podcast seminggu berduaan. Iya. Di 2019 awal. 2019. Udah podcast seminggu namanya. Udah. Jadi memang orang tuh banyak yang kayak dia kan orang nggak tahu dia tadinya nih. Yes. Jadi ini siapa sih sebenarnya Pican tuh siapa gitu. Nah sebenarnya mereka agak bingung kayak kok ini bisa kayak gini ya podcastnya, maksudnya kayak nyambung gitu. Karena sebenarnya apa yang ada di podcast itu udah kita obrolan kita dari dulu tuh Hari-hari. begitu. Itu kayak kecap temen sekomplek. Betul. Yes. Yang satu kerja, satu lagi ngapain, ketemu lagi, ngobrol. Iya, cuman yang dulu nggak pernah direkam gitu aja. Yang ini direkam gitu. Jadi akhirnya ya gitu. Akhirnya ketarik ke dianya juga. Dianya yang tadinya kerja kantoran, terus
nggak tau lah, dia kayaknya happy akhirnya dia ketarik, dia resign dan akhirnya. Bisa, dia sekarang full time podcast. iya gembel sekarang kayak Makanya tarik sekali. Lu bayang? Tapi tumpang, tapi sekali tumpang banget. Kita makanan banyak. Gua tumpang, istri gua tumpang, anak gua tumpang. Makanan banyak kan. Masa disedekahin. Bukan disedekahin, masa ngundang tamu di penthouse nggak ada panganan, cuma guci-guci pleret. Asik. Maksud gue gini loh, kebanyakan kekaguman gue ada orang yang tadinya kerja terus melihat gue pekerjaan tetap yang punya pendapatan tetap untuk jadi full time podcaster gitu. Buat gue lu hebat sih, Abah. Lu amin. Abah Pican. Apa waktu itu yang memutuskan untuk bilang bahwa udah deh gue berhenti, kita serius bikin podcast ini. Jadi kan gua kan sebenarnya kan yang tahu nyari uang itu kan yang ngantor. Betul. Ada Iwet. Gua kerja dapat uang gitu. Nah pas jalanin podcast seminggu, gua ngeliat nih akhirnya ternyata nyari uang bisa juga dari sesuatu yang fun, yang Nyopet. masa nyopet. Podcast. Ya akhirnya gua ke Manggarai nyobain. Bu, cicak. Ambil deh. Orang pada beli WC duduk kan di sana kan. Lu ngerti nggak? Deket Manggarai ada pasar rumput. Tahu nggak lo? Manggarai ini gue tahu. Pasar rumput nggak? WC duduk di situ jual ada Ada WC duduk. second gak deh? WC duduk second. Iya, kursi. Ada masih ada orangnya. Ada orangnya lagi duduk, masih orang duduk. masih main HP gitu. Masih gini. Mas, celana, minta celana, Mas. Celana. Gue suka lewat sih, tapi gue nggak tahu maksudnya kalau itu second. Second. Iya. Kursi roda second aja juga ada. Oh. Makasih ya informasinya. Alat-alat pincang, alat-alat. Iya, orang bincang ya. Ada di sini. Menurut lu gue udah perlu. Dia cuma informasi kasih. Biar nanti komennya gini, wah isinya daging semua nih. Biar orang denger. Infonya daging. Manula, lu menuduh gue secara tidak sengaja kalau gue perlu itu. Ini info aja. Enggak info yang siapa tahu kan ada. Di banyak living lu tawarin ini ke dia. Kursi roda, pincang. WC duduk. WC duduk. Jongkok ada yang tawarin gue. Ada lelenya WC duduk. Jongkok ada lele. Oke, pertanyaan aku untuk Abah Pican adalah apa perubahan yang menurut tuh paling menantang dari perubahan yang tadinya terima gaji tetap jadi podcaster gitu. Podcaster kan uangnya nggak tetap, bener nggak? Betul ya. Nah itu udah pas pertama kali Harry mutusin resign ngobrol sama Awe. Jadi ada 3 orang pertama yang gue ajak ngobrol. Istri, Awe, terus baru nyokap. Iya. Ngobrol sama Awe ya, Awe ceritanya itu, Chan, ini penghasilan gak pasti lo. Tapi yang pasti gue pengen lo sehat. Karena emang waktu zaman ngantor tuh karena emang udah Dia bisa tuh misalnya di grup kita ngobrol gitu. Dia nggak balas nih, terus 2 hari kemudian dia balas, sorry guys kemarin gue dirawat. Gitu jadi kalau di rumah sakit mingguan ya? Iya lama bisa lama. Lama bahkan sampai ada rumah sakit kadang-kadang nelpon lo kayak, Mas kok nggak sakit? Karena per 6 bulan gak deh gue bisa sakit. 6 bulan dirawat. Nanti kalau sehat ditelepon, Mas sehat gitu sama susternya. Saya kangen. Saya pengen nyuntik Mas nih gitu. Aneh itu aku gajian nyuntik bareng ya. Karena gue kalau dirawat, Kak Dev, gue biasanya suka bawa PS karena lama kan. Jadi suka bawa PlayStation, bawa buku apa main di dalam. Boleh. Gitu, jadi main PS di dalam. Nah, Ini karena sakit atau nggak punya tempat tinggal? udah nggak tidur 3 hari kan. Di rumah sakit aja, Pak. Ya bang tidur mana, Pak? Perawat. Saya tipes. Enggak, sakit kuning. Enggak, biru, merah, ungu. Sampai boleh. Dia stres banget sama kerjaannya. Ada satu momen lah, ada satu momen kita pulang dari mana gitu ya berdua. Kayaknya abis ngetek ya. Udah terus dia cerita sampai dia tuh nangis. Dia kayak apa ya breakdown gitu lah kayak. Terus dari situ saya bilang, gue nggak pernah nyaranin lo untuk lo pindah full time di entertainment gitu ya. Karena gue tahu ini nggak pasti. Dia anak 3 masalahnya. Anak 3. Iya, terus Nggak ada TV di rumah. Internet susah. ibu Roda cuma itu. Aku orang Manado soalnya Awe. Kalau saudara-saudara aku beradak melulu pasti nenek aku gini, TV mati. Nah, saya bilang, maksudnya kayaknya tapi kalau ngelihat soal kesehatan, kayaknya mendingan
let go aja gitu, resign aja. Karena saya juga tahu dia punya kemampuan untuk kerja yang lain juga sebenarnya. Tapi ternyata dia habis itu betah di sini dan Lu nggak sakit lagi? Alhamdulillah nggak pernah. Selama 3 tahun nggak pernah dirawat ya. Happy soalnya. Iya, soalnya nyata ya itu tadi Ere, bisa lo kerja sesuatu dari yang happy, yang nyenengin. Iya. Nah ini pelajaran ini baru daging nih. Kita menuju daging nih. Ya ini biar kita menuju daging. Bener. Apa yang lo siapin dari hidup yang tadinya bukan tertib tapi tetap pendapatannya bukan tiba-tiba kemudian beralih ke pendapatan nggak tetap. Nggak ada. Sumpah, nggak bisa siapa. Nggak ada. Lo keren banget. Gila, oh ya? Iya, Jadi kayak lo blast aja jadi kan itu keputusannya tuh 6 bulan lah. 6 bulan sebelum resign tuh gue 6 bulan ngajuin resign. Oke. Ngajuin resign. Ditahan. Iya, nggak boleh lah segala macem lah. Tuh temen lo tuh. Mbak Ina. Kayaknya Mbak Ina duluan deh yang resign deh kayaknya. Gua akhirnya gue mikir tuh gue ngajuin resign. Nah waktu itu kebetulan lagi mau ke Amsterdam sama Awe nonton Blink lah liburan. sangat aneh ya. Iya. Kalau cerita gitu jadi kayak aneh. Iya kayak aneh. Kok mau resign ke Amsterdam? Karena emang kita udah ada planning mau ke Amsterdam lah bulan September apa November gitu. Apa Oktober ya lupa lah. Nonton apa? Blink. Tadi salah satu personil Iya bukan itu. Bukan. Blink Ivy ngap. Itu mah di Mampang aja. Travis Barker. Karena suka manggung di Mampang. Nggak, itu cerita beda lagi lah, udah pokoknya. Iya tadi akhirnya gue mau pergi ngajuin resign, kata bos gue, udah dah lu mendingan ke Amsterdam dulu aja, liburan dulu, lo tenangin pikiran, baru nanti habis dari sana, balik dari sana, siapa tau aja ada pikiran. Enggak, pasti gak berubah. Udah kalau misalnya ada anak buah lo bilang liburan dulu, enggak, itu pasti balik ke resign juga. Nah, emosi. Terus sambil libur. Akhirnya balik dari Amsterdam malah tambah bulet. Mukbang terus kayaknya di Amsterdam. Sambil bikin konten soalnya ya. Terus ada gitu. Akhirnya makin bulet. Akhirnya gue ngajuin resign. Nah memang saat itu kita ngitung-ngitung, abis ngobrol sama istri, abis ngobrol sama Awe, sama nyokap. Ya kita ngitung lah, kita punya uang berapa dengan penghasilan yang tabungan yang ada, dengan gaya hidup yang sama, dengan pengeluaran yang sama, kita bisa bertahan berapa bulan. Oh iya, tabungan tetap ada. Ada. Oke. Ada lah akhirnya dihitung-hitung cuma bertahan 2 minggu. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada menurut hitungan teori. Tuhan, betul Matematikanya sekali. Tuhan, matematika Betul. semesta ternyata Betul, berbeda. betul. Nggak 2 minggu. Seminggu. Saya udah pernah kelaparan. Tolong. Pegang daun panjang gitu. Ayo makan kursi, anak gua makan kursi gitu. Lu masuk rumah sakit lagi, enggak lapar. Bukan stres, bukan asam lambung. Bukan stres, ini lapar kayaknya nih. Sejujurnya saya setahun pertama dia resign itu kan sempet nanya kan, emang lu gaji berapa sih gitu? Segini dia nyebutin gitu. Itu jadi kayak target sendiri Kak Dev, kayak jadi kita kerja gini-gini ngitung-ngitung. Nah, nih, dapat ya tebulan. Jadi jadi mikirin gaji dia. Pokoknya kayak harus nutupin itu gitu. Tapi alhamdulillah ya mungkin ya karena tadi ya Kerjainnya happy. Iya, happy. dan pasti ada rezeki anaknya, ada rezeki istrinya gitu. Nyampe aja itu. Tapi kan jauh sebelum Abah Pican jadi podcaster dan jadi entertainer kan, Awe juga memang pekerjaannya atau kerja kantornya juga? Enggak, gue di pabrik dulu malah, area pabrik. Area pabrik. Jadi lu kan juga full time entertainer. Iya, stand up comedian. Dan lain-lain lah. Apapun serabutan nyangkul apa. Pakai baju kecil lagi nyangkul pakai baju kecil. Ya kelar. Mas lama banget biasanya 2 hari selesai ini Mas. 2 bulan enggak beres-beres. Ini art seni. Aku baru lihat ya Betty Bencong Slebor Benyamin S yang di trend gitu. Apa aja bisa deh, saya menenjangnya tinggal celentak aja dulu. Kasih kolab trend. Aneh. Iya benar ada tuh. Iya kan ada ya. Anyway, maksud aku ini sebetulnya membuktikan buat geng duet di luar sana yang bertanya-tanya gitu ya, atau masih ragu-ragu. Jadi podcaster, jadi entertainer, bisa nggak sih hidupin keluarga? Kalau lu cuma ngelihat gua sama Iwet, mungkin kita cuma hidup berdua-duaan doang gitu ya. Lah ini loh, family man yang punya keluarga, ya toh? Iya. Hebat Dan ternyata loh. bisa. Berarti kalau gitu, gue lupa mau nanya apa. Silakan. Menurut kalian, kuncinya menjadi entertainer, Freelancer deh kita freelancer ngomongin gitu. general. Yes, dan juga bisa quote unquote tetap menikmati hidup. Iya, tanpa nurunin standar. Iya, sebenarnya kayaknya kalau ujung-ujungnya yang ngomongin yang soal mungkin agak klise ya kayak passion gitu kan ya. Sebenarnya kan kuncinya tuh sebenarnya kalau kita happy, kita tuh jadi kayak 24 jam mikirin itu gitu.
Kayak pertama kali saya stand up tuh, saya nyobain open mic gitu ya. Terus ya nggak lucu lah untuk pertama kali. Tapi abis itu setiap hari saya mikirin itu terus gitu. Kayak gimana nih minggu depan nggak sabar, gue harus nyobain lagi tiap hari nulis apa segala macam. Nah kayaknya akhirnya yang seperti itunya yang membawa kita jadi ada jalannya gitu. Karena apa yang dilakukan tuh beneran happy gitu. Kayaknya itu kunci pertama. Dan saya juga kalau misalnya ditanya-tanya kayak misalkan, oh berarti gue harus keluar ya? Mungkin enggak, karena kan lu juga ada punya tanggung jawab. Tapi paling enggak, ya kalau lu tetap ngejalanin apa yang lu suka, ya mungkin nantinya akan ada waktunya di mana tuh jadi apapun itu yang mungkin tidak serta-merta hal yang tersebut, tapi yang berhubungan juga bisa aja kan gitu. Tapi gue suka tuh apa yang kata Awe. Dan emang itu yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau kita fokus terhadap satu hal, udah pasti itu yang kita pikirin terus. Masa sih nggak menghasilkan sesuatu gitu. Ya mohon maaf kalau misalnya kayak kerja kantoran gitu. Mungkin kalau stres pulang udah nggak mau mikirin itu lagi gitu. Iya benar. Tapi kita nggak suka gitu. Tapi kalau kita tuh malah nggak sabar kayak, oh ntar besok mau ketemu si ini, mau meeting sama ini, apa segala macam gitu sih. Bertanya, gue inget tadi mau nanya apa. Cara bagi tugasnya gimana di antara kalian? Maksud gue gini kan, podcast seminggu ini tetap harus menghasilkan uang kan. Ada yang jadi salesnya kah, marketingnya, manage apa gitu, atau kayak ya udah jalanin aja. Kalau ada yang email mau minta kita ditanggap apa atau built in kita jalanin gitu atau gimana? Nah beruntungnya kami tuh di awal saya sudah ada pekerjaan dari stand up, film segala macam. Saya punya podcast satu lagi juga yang memang sudah ada penghasilannya. Pican waktu itu masih kerja. Jadi si podcast seminggu ini di awal itu memang project seneng-seneng banget. Kayak pokoknya kita datang, kita ngobrol, kita ketawa-ketawa happy udah gitu. Nah, jadi kita nggak mikirin nih jadi duitnya gimana. Awal tuh nggak. Jadi tapi akhirnya mungkin orang satu dengerin suka apa segala macam. Akhirnya jadinya ya ada brand juga masuk apa segala macam. Malah awal-awal tuh kita bener-bener belepotan banget. Maksudnya untuk public speaking apa segala. Kita pernah ada brand gitu, terus sampai abis acaranya kita nggak nyebutin brandnya. Terus brandnya gini, Mas ini acaranya oke banget, kalian lucu. Tapi kita nggak disebut sama sekali. Astaga. Live sama kita tuh. Enggak sebut. Karena kita begitu emang ini aja. Emang geblek aja. Dibayar alhamdulillah. Iya, karena kan ada bannernya atas segala macam. Yang hebat brandnya loh itu berarti. Iya benar loh. Bigger person itu brandnya. Yang bigger person tuh brandnya. Gila sih. Sebut biar mereka happy. Kelas waktu itu ya. Kelas Mile. Makasih Kelas Mile dah. Gak marah. Authentic City, terima kasih. Habis itu kita diturin lagi ya. Iya, dibikin tour. Akhirnya kita tur. Iya. Semenjak episode itu kayaknya emang seneng nggak usah disebut-sebut. Kayaknya emang suka aja sama gayanya mungkin Bang komedinya. Karena memang podcast kami tuh ada beberapa yang emang podcaster yang belajar kayak kakak dari penyiar jadi podcaster gitu. Mereka sempat ada ini kalian tuh agak aneh sebenarnya karena kita tuh tidak ada tema. Katanya kalau podcast harus ada tema katanya. Ini kita nggak ada tema. Terus katanya durasi itu 30-40 lah. Kita sejam 20. Sejam 20? Iya. Mesin cuci gue bisa nyeburin 3 kali loh itu sejam 20 menit. Itu ada alasannya sebenarnya. Terus abis itu yang kita omongin, kita tuh ngomongin circle sendiri. Kayak misal kemarin gue ketemu sini, nyebut aja teman-teman siapa. Padahal katanya kan teorinya nggak boleh obrolan dapur. Betul. Terus kalau yang sama tamu, kita tuh lumayan sering motong-motong, kayak kita bercandain gitu. Tapi nggak tahu kenapa lah, orang ada aja yang nyangkut gitu ya dengan segala macam kekurangan itu. Iya banget. Pertanyaan kan banyak yang tahu kalau kalian ini teman tongkrongan tadi bahasanya Iwe. Ada nggak sih sebetulnya di antara tongkrongan kalian ini kayak kode-kode pergaulannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, saling jaga rahasia atau apa gitu, bro code-nya gitu. Wah kita enggak lagi ya. Semua kita ceritain. Semua kita ceritain. Masalah rumah tangga cerita. Ini di mana gue ceritain. Iya di kamar mandi misalnya di atas mesin cuci gitu. Apalagi awal-awal kan. Awal-awal kami ngerasa kayak ada yang denger. Ini yang denger paling siapa lah gitu. Orang kita suka Tiba-tiba gini, Bang, kemarin lo begini ya Bangnya. Itu gini. Hah? Wah, denger nih. Bener-bener nggak ada lah. Semua kita ceritain bener kan. Oke. Gila. Awal-awal. Sekarang udah berapa pendengar? Wah kalau berapa ya? Di mana dulu nih kalau Kalau di YouTube di YouTube
Oh, gue pikir di mana dulu di Jakarta, Selandia Baru, Kanada. Viewers berapa, Chan? Seminggu ya puluhan ribu lah, iya, sampai ratusan, 100 ribu ada. Rata-rata 100 ribuan lah kalau rata-rata ini ya. Kalian. Pengen tahu ini dong? Gila, Menurut kalian, apa resepnya kalian 30 lebih temenan baru sekali loh berantem? Gue tadi bilang sama dia, kan nggak mungkin, Bo. Ada orang 33 tahun temenan berantem cuma sekali. Mereka sekalinya berantem pukul-pukulan. Mulai masuk UGD, masuk percaya. Gimana? Coba mungkin Awen lu ya. Kok bisa? Lo kenapa KW? Karena di depan gue. Kalau gue mau ke Kentucky belakang. Kenapa menurut lo? Karena mungkin pas kita kan dari orang susah ya, jadi kayaknya kita juga males dari masalah-masalah gitu. Jadi dari dulu tuh kayak apa yang jadi ini ya diketawain aja. Sebenarnya justru malah sekarang seringnya. Karena nih si podcast minggu ini kan udah jadi kerjaan. Gitu. Iya lah. Ya sebenarnya bukan berantem juga. Saya marahin dia. Ini marahin. Kadang-kadang lu gimana sih gini-gini gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi alhamdulillahnya kerjaan kan ya. alhamdulillahnya sama-sama ngerti itu tuh kerjaan. Pertemanan beda lagi gitu. Kayak bukan ngenohartin. Justru itu agak susah loh menurut aku. Itu bagian yang tipis banget bedanya ketika kita punya teman, terus teman tersebut awalnya kenalnya sahabatan, teman main, terus entah kenapa kita bisa jadi punya kerjaan sama ini orang gitu. Akhirnya kan kayak susah ngebedain, gue mau belain yang mana nih, peran gue yang mana nih gitu. Tapi kalau gue pribadi sih, mungkin gue yang awalnya kaget ya, karena kan biasanya kan main sama Awe ya main aja. Tapi pas akhirnya ada kerjaan, mulai ada pastilah ada konflik apa segala macam. Tapi gue mikirnya base-nya itu adalah pertemanan, ya itu nggak bakal bisa hilang lah. Gue sama Awe sampai kapanpun itu pasti nggak akan pernah berubah tuh. Kalau berantem sama kerjaan ya mungkin kita bisa aja misalnya berantem karena kerjaan apa segala macam. Tapi base pertemanannya itu nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi percaya bahwa itu aja. Jadi gue percaya lo berantem ini gara-gara kerjaan doang. Ini pasti dia gedek sama gue gara-gara kerjaan gue, bukan karena gue as a friend-nya dia gitu. Emang gue juga kerja kadang-kadang nggak bener gitu. Kadang-kadang karena modenya gue tuh masih mode main banget Kak Dev. Gitu. Sedangkan ini podcast kan udah menghasilkan. Iya. Kadang-kadang mode gue tuh emang mode main aja. Apa sih yang biasanya lu suka komplain ke Pican? Gini. Kita tuh ada namanya podcast live lah. Jadi ya kan kadang-kadang kita tour apa segala macam gitu. Terus kita kadang-kadang janjian nih. Chan mau ngomongin apa? Ini kan kalau saya stand up, saya tahu mau apa yang mau saya omongin. Ya semua di otak saya ngeluarin ini. Oh ini kan mesti berdua nih. Oh gue mau ngomongin ini gini. Oke. Ya saya pancing lah. Gitu. Tapi anak lo ini misalnya dia ngomongin anaknya sakit. Bisa masak. Iya. Oh iya bisa masak. Dia mau ngomongin tentang gue baru belajar masak. Oke. Tapi emang masak itu gini-gini. Iya. Nah, si anak gue tuh, gini-gini. Terus kayak, lari. Masak. Lari dia. Gini kan deh. Chan, lu mau ngomong apa? Gue punya skill baru, sekarang gue bisa masak. Karena gue belajar masak. Oke, Awe nanya. Chan, lu kok di rumah yang masak siapa? Karena istri gue gak pernah masak, Kata lu bisa masak sekarang? Enggak, gue gak bisa masak. Live. Gue gak bisa masak. Tadi katanya lu ngomongin bisa masak. Kita akhirnya nggak tahu. Lupa beneran. Lupa kan ngeblank. Karena jujur dulu jeleknya tuh kalau mau live suka mabuk. Oh, dulu. Iya. Iya, akhirnya Mawe dibikin mungkin brokotnya itu jangan mabuk, jangan minum. Takut dia terus stres sendiri gitu kayak waduh mau manggung. Iya karena gitu. lu bukan dari situ berangkatnya Kak Dev. Jadi takut ya. Jadi sekarang sih alhamdulillah udah nggak perlu gitu. Ya, tadi belakang habis minum. Lagi nge-host di sebuah YouTube ya, ini terkenal juga lah ya. YouTube-nya. Nge-host berdua tiba-tiba tidur. Udah on cam nih. On cam live ya. lagi. Lagi begini. Cewek udah gini. Halo. Wah. Langsung ditutup baik gua. Ya kerja dulu bangun dulu. Itu kan lu yang lu sebel dari Abah Pican. Kalau Abah Pican yang lu sebel dari Awe. cerewet. Ya Awe tuh kan akhirnya gue sadar bahwa apa yang dia pegang itu pasti jadi sesuatu lah Kak. Iya sebenarnya itu. Bahaya banget dia. Tapi memang konsekuensinya adalah ya dia minta kesempurnaan. Benar. Iya, Kak. Profesional kan. Iya. Profesional. Iya. Gak usah ngebelain Awe.
Ya lo ngerti gak? Begini nih. Kalau gue boleh cerita, lo kayak gini tau gak? Biasa aja. Gue tahu perasaan lo. Walaupun gak sampai tidur sih, tapi ada aja kelakuannya. Mulutnya gak bisa dijaga. Ya Allah. Kemarin habis dibayar diomongin besoknya. Akhir lucu banget ya. Ini juga kan saya tuh sampai sekarang Spotify itu masih saya ngedit. Karena ngerasa kayak ini ada ini apa ya, kayak part-part harus komedi nih. Ini hapus aja nih biar komedinya lebih dapat gitu-gitu. Nah, karena saya ngedit gitu. Lu jangan ngomong sembarangan lah, karena yang ngedit gua. Capek. Jadi tadi ngomong gitu ntar ngomongin agama lah apa, jadi ini tadi di mana? Kan kalau kedilaian yang kena kasus dia ya. Makasih ya, We. Pas dulu deh. Kadang-kadang gatel kan Dev ya, pengen diomongin ya. Omongin dah gitu. Lu bayangin live TikTok tiap pagi, coba nyapuin itu karena agak bisa diedit. Ada orang tuh ada keselnya. Pican kita sekarang berdua yuk. Ditangkap bareng gitu kita. Iya. Lu masuk kantor polisi berdua. Di borgol lagi nih mau ada ini. Gue gini dong. Pokoknya nggak boleh begini, oke, harus aneh. Apa lu juga pengen ada sesi itu buat kita? Lu Enggak sih. gue sebaliknya. Kalau yang kalian kagumi dari satu sama lain apa? Ya itu, gue selalu kagum siap apa yang dia pegang itu pasti jadi sesuatu. Nah makanya akhirnya modenya Emang udah sesuatu. jadi semangka ntar kita ini. Nah akhirnya gue untuk di podcast seminggu mode gue adalah oke, gue ikut dewe apa yang lu mau, apa yang ini, ayo udah coba gue ikutin deh gitu. Itu karena gue percaya bahwa siap yang dia pegang tuh pasti jadi komedi konsultan film. Masa? Komedi konsultan film terlaris di Indonesia agak lain gua. Lu. Dari tadi dong. Ya masa tiba-tiba saya kalau lu ngapain? Ya gua pakai baju yang agak beda. Biar apa? Lu Eva Arnas. Tadi kita ngomongin kompetisi stand up komedi. Awe adalah salah satu mentor di acara pencarian bakat. dia ujungnya mas berhubungan dengan stand up dan komedi lah. Jadi belief itu yang wah emang apa yang Awe pegang itu pasti itu yang gua kagum lah. Jadi karena ya emang udah, dia ikut serius aja. dia. Kalau gua masih ada gini Kak Dev. Ngerjain sesuatu nih. Ya udah jalanin, lagi gak happy. Nah kalau udah gak happy, udah setengah hati gitu. Nah kalau Awe tuh dia ngerjain sesuatu all out dia pasti. Makanya pasti kalau kerja bareng Awe pasti ada ributnya, pasti ada apa karena emang dia pengen sesuatu itu perfect dan hasilnya jadinya bagus gitu. Kalau gitu Awe, kan tadi Awe bilang Langsung deketin Awe, konsultan komedi langsung. Iya. Agak lain lu nonton nggak? Nonton. Ya, mungkin Awe. Konsultannya. Komedi konsultan. Emang apa sih kerjaan komedi? Ngerti gak lo? Capek banget kan? Kayak gini hari-hari gue yang gue hadapin. Dari bener saya tahu. Iya. Ini gue juga gak tau lo. Gue gak bohong, dia beneran gak tau. Intinya kalau komedi konsultan itu adalah memaksimalkan komedi di sebuah proyek itu. Jadi kalau misalkan kayak film, ya berarti kita dari mulai kayak agak lain tuh dari mulai skrip, kayak misalnya ini kira-kira ini kayaknya bisa diginiin deh biar lebih lucu, ini lebih sampai reading, sampai pas syuting. Nanti pas syuting tuh biasanya apa yang sudah kita rencanakan, adegan lucunya seperti apa, itu terlaksana dan tergambar lah. Sama potensi-potensi ntar di lokasi. Gitu Itu kayaknya sampai syuting ya itu? Iya ikut. Kalau agak lain sampai syuting. Jadi dia skripnya dicoret-coret sama dia ini jangan gini Enggak coret juga. Lebih ke ngobrol bareng. Dicoret nenek lu, pemahaman nenek lu gitu, coret-coret gitu. Apa itu? Gak gitu. Tapi berarti semua film komedi itu ada konsultan komedi. Enggak juga. ada, we. Makanya Semenjak lu diem aja. Lu baru sekali bikin film aja udah kayak si paling film. Awe dia juga pemain. Iya. Tahu kan? Tahu. Posternya yang naik langsung turun. Iya loh. Yang bikin kaget. Iya, paling rame Bekasi tuh waktu itu. Iya karena gede banget. Gede banget. Di depan Giant itu ya. Tahu. Keluar tol, gede Iya, banget. Bekasi paling gaduh tuh karena siapa? Awe. Enggak. Dia bukan konsultan bazar, beda lagi. Tapi kalau orang Bekasi nggak akan ke-trigger, gitu. Iya. Biasa aja. Hari-hari juga udah mau mati.
Capek lah pulang kerja sejam udah. Kayak gini doang. Iya. Jadi aku harus mati kemarin udah. Anyway, apa sih tadi gue nanya? Kerjaannya apa sih yang dilakukan komedi konsultan? Ya tadi udah. Setiap film komedi berarti punya konsultan komedi. Semenjak zaman anak-anak stand up mulai bikin sih. Sebenarnya awalnya anak-anak stand up beberapa kayak Ernest Prakasa, Kemal Palevi itu mulai jadi director. Akhirnya mereka menggunakan itu gitu. Sebenarnya mah emang tim kreatif aja sih sebenarnya ya. Agak lain tuh yang Ernest ya? Sutradaranya Muhammad Liaco. Boris. Sutradaranya Muhammad Liaco, Ernest sebagai produser. Produser, iya betul. Boris kan yang main kan? Betul. Iya, Boris dan yang kalau agak lain. Iya, aku soalnya bawain acara apapun ketemu bintang perempuan manapun begitu ditanya ada pop quiz, siapa artis Indonesia yang kamu anggap laki-laki ideal? Boris namanya. Iya, Boris. Iya. Oh, iya. Enggak terima. Kenapa nggak Ariel gitu ya? Boril kali kalau L. Iya salah kali. Enggak, soalnya mereka spesifis loh. Boris, Boril. Agak lain, apa Iya. agak lain. Tapi emang paling bercahaya dia. Iya, makanya kan dipanggil ketua bersinar. Percaya. Oh, dia ketua bersinar. Iya. Pertanyaan aku mungkin sama Awe, kan sekarang juga banyak podcast atau content creator ya. Merasa terpanggil pengen bikin konten yang sifatnya komedi. Iya. Ini kan sebetulnya terbukti nih, teruji podcaster, comedian, konsultan pula. Melucu tuh sebetulnya rumusnya gimana sih? Ini Anda ketemu ahlinya Iya ya. kan? Bener kan? Sulit sekali. Pertanyaan lo berbobot. Iya. Bagus banget. Asik. Ada bola kecil nggak? Bola kecil tadi sambil nendang Lu pikir gua atlet takraw? Apa lu pikir gua pesut? Ngapain diinjak nggak ya kan kopi? Apa ya kalau mungkin definisi dari lucu ya. Lucu itu kan ada aneh di situ. Satu. Ada superioritas ya, merasa lebih beruntung kayak teman kita jatuh gabruk. Kenapa kita ketawa? Karena kita merasa lebih beruntung dari dia. 2. Aneh banget. Bener gua nggak bohong. Sama yang ketiga tuh terwakilkan. 3. Apa sih maksudnya terwakilkan? Ya inilah emang komedi hidup gua. komedi hidup gua lagi. Iya. Biasanya ketiga terwakilkan tuh gini kayak misalkan ada orang cerita misalnya kayak ini salah satu beat temen saya Adriano Colby, dia bilang cowok itu sering banget minta maaf untuk hal-hal yang dia nggak salah. Contoh lagi nyetir, terus macet nih, terus cewek gini, aduh macet banget ya, terus cowoknya ngomong, iya maaf ya gitu. Padahal ini kan macet bukan salah dia gitu. Nah kenapa ketawa? Karena iya bener gitu. Iya, itu terwakilkan tuh di Betul, itu tidak ada anehnya, tidak ada superioritasnya, tapi itu relate gitu. Ya kayak ada orang ngomongin sesuatu yang itu memang keresahan kita bersama, orang bisa ketawa tuh. Gue punya satu contoh beat buat dia. Apa? Orang tuh sering banget dibully kan? Ya, tapi kalau di skalanya Devendrik dimasukin tong sampah. Kayaknya tuh gak ada yang terwakilkan. Lo ngerti nggak? Selalu tuh buat dia segala sesuatu tuh scare up. Orang dibully tuh semua orang dibully. Tapi kalau dimasukin tong sampah cuma dia. Dan nggak sejam, nggak 2 jam. Gue dari siang sampai sore loh. Dia Seru kehilangan, neneknya kehilangan, kemarin anak nggak pulang-pulang. Disusulin ke sekolah, lagi dalam tong sampah. Dan aku penurut, disuruh nggak boleh keluar ya gue nggak keluar. Ya Allah, baik banget. Jangan keluar ya Devendrik. Di sini aja. Emang demen kali ya? Oke. Oh jadi itu 4. Tiga. Lu semua ada centang. Aneh, terwakilkan, sama satu lagi superiority. Biasanya gambarannya itulah Kak. Jadi kenapa orang ketawa tuh emang Biasanya penyebabnya antara 3 itu gitu. Dan ukuran 3 ini juga kalian suka pakai untuk mentertawakan apa yang terjadi dalam hidup? Nah, sebenarnya akhirnya kalau dalam penerapan sebenarnya itu kan teori ya, tapi
akhirnya memang saya selalu menganggap komedi itu seni gitu. Jadi kayak pakai rasa aja. Jadi kita juga nggak pernah, anak-anak stand up juga nggak ada teori-teori, tapi jarang bikin sesuatu tuh berdasarkan teori gitu. Lebih sering kayak dia pengen ngomong apa yang dirasain akhirnya keluar itu. Sebenarnya sih gitu ya. Jadi artinya juga komedi itu harus sesuatu yang jujur dan keluar dari keresahan hati juga ya? Iya, itu akan lebih enak sih. Makin kesini kalau ngeliat stand up comedian, anak-anak teman-teman stand up sendiri kadang-kadang lebih kagum sama yang dia kok bisa kepikiran itu ya. Tapi bukan kayak ayo lucu banget. Mungkin itu ada, tapi kayak suatu point of view gitu. Dia melihat satu kejadian atau melihat suatu hal gitu yang aja kepikiran aja dia ngangkat itu. Gue minta tolong lu boleh nggak? Apa? Dia kan selama ini tuh bertahan dengan presenter dan juga MC-nya ya. Sementara menurut gue dia tuh bisa jadi komedian. Boleh nggak lu tarik dia? Lu sebenarnya udah males aja kan main sama gue, jadi lu lempar gue ke sobek. Lu nggak usah dengan dalih lu pengen gue jadi komedi. Buat Bekasi. Iya, lu udah pernah disobek. Lu kalau mau buang gue buang aja, nggak usah. Tadi juga, oh dia bisa jadi komedian. Setuju banget. Tapi akan jahat sekali memang pasti. Maksudnya? Karena kalau harus jujur, nih Kadev itu naik panggung kalau jujur sejujur-jujurnya apa yang pengen diomong. Misalnya dia ngeliat apa ya, misal apa ya, misalnya ada kenapa sih gembel bau banget, misalnya gitu ya. Iya. Dia akan bisa ngucap gitu. Nah, tapi itu akan lucu banget. Jadi pasti memang harus kayak segmented gitu. Kayak di satu tempat yang Jangan tiba-tiba masuk Netflix aja. Nah, itu. Di borgol gini kejadian kan. Gitu. Karena unek-unek tentang sesuatu itu biasanya nggak cuma kita, tapi orang juga sama ada di dalam diri, tapi mereka tidak ngeluarin. Berani, ya? Jadi begitu ada stand up comedian atau ada orang yang ngeluarin itu, iya lagi bener gitu. Dia tuh masuk kategori satir lah ya. Iya. Gitu ya. Bagus, satir bukan tapir ya. Pertanyaan gue tadi tuh, nah, lu kan bergaul sama... Oh banyak konsultasi ya. Begitu konsultan komedi langsung, gue mau banyak nanya nih. Iya. Bukan, maksud gue gini, nggak semua orang ya punya kemampuan untuk melucu, setuju nggak? Iya. Iya kan? Dan kita juga banyaklah menikmati orang-orang yang berusaha, tapi kita dalam hati gini, udah gak usah usaha, lu tuh gak lucu. Pertanyaan gue adalah, lo main sama dia puluhan tahun dan tahu dia orangnya lucu gini, lo pernah punya panggilan, gue juga harus bisa selucu dia gitu. Nggak ada sih Kak Dev. Wah, dia juga lucu banget sebenarnya. Dia nggak sadar. Cuman dia lucu, tapi dia tuh emang takut. Dia takut kalau kayak dia naik panggung itu dia takut sekali. Iya. Apalagi sendirian gitu, di stand up mah sendiri kan gitu. Tapi gue yakin sebenarnya dia bisa. Cuman ya maksud gue kalau emang nggak mau ya udah juga, nggak apa-apa juga gitu. Oh, jadi lu udah pernah maksa dia tapi Gue nggak pernah maksa. Nggak pernah ajak. Cuman gue pernah bilang gini sama dia, Chan, nggak apa-apa, lu simpen aja. Nanti kalau suatu saat lu nggak punya duit banget, lu bikin show stand up, itu pasti banyak orang mau nonton. Wah, Pican stand up nih. Penasaran, karena orang penasaran. Selama ini orang ngomong Pican tuh harusnya stand up. Udah ntar aja aku udah nggak punya duit, baru bikin. Jadi kalau kita melihat Pican stand up comedy itu artinya udah habis tuh duitnya. Kedua, artinya dia nggak punya duit atau saya nggak punya duit, tan lu bikin dari sini gue bikin. Aku yang bikin materinya deh. Gue juga pengen bertanya ini. Dari sekian lama pertemanan, kalian kan udah ngalamin turn point. Iya, turning point. Turning point yang berbagai macam. Perubahan apa yang dilihat dari masing-masing dari kalian? Perubahan terbesar deh. Lo ngeliat lihat Awe kayak apa, Awe ngeliat Ican kayak apa? Ya kalau gue sih ngeliatnya, gue nggak nyangka gitu ya waktu jujur ya waktu ngeliat Awe dari kerja di mana, terus dia nggak sekolah tinggi gitu kan, oh iya nggak kuliah gitu kan, walaupun jualan lontong, jualan lontong, Temennya Ara ya? opak sama Ara. Siapa Zara? Gak tau ya. Coba sih. Gua kan gak ikut sekolah sama lu, gua gak tau temen lu namanya Ara, kayak Taufik, kayak keluarga cuma sama. Oh, keluarga canda apa? Anaknya Widi. Iya benar. Yang baru ya. Ya kalau gue ngeliatnya nggak pernah nyangka gitu Awe akan jadi orang yang segitu profesionalnya, terus punya daya analytical yang luar biasa lah. Gue ngeliat dia sekarang, makanya apa-apa sebenarnya sekarang kalau ada keputusan besar, salah satu orang yang gue consider untuk ajak ngomong pasti Awe. Gitu. Untuk keputusan yang besar banget ya gitu. Kayak bongkar kamar mandi apa enggak ya? Tadi gue nanya ke Awe itu. Nyari tukang, bener dia nyari tukang. Tukang lu bagus ya, we? Dari tukang.
Lu suka keganggu gak sih sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Jujur aja gak apa-apa. Yang lucu adalah bintang tamu kita. Dia ini emang suka aneh-aneh aja. Misalkan waktu itu bintang tamunya Danila gitu. Danila Riyadi, penyanyi, penulis lagu gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Danila kunci favoritnya apa gitu. Karena penasaran. Lu beneran penasaran. Kan musisi pasti punya dong kunci favorit. Ada. Ya kali. Kan kita nggak tahu makanya kita bukan musisi. Kita kan musasi. Bukan musisi. Kemarin Lu masa sih? bintang tamu kita kemarin Jawa dan Ilman dari Malik. Si Jawa. Jawa. Oke, Jawa. Pertanyaan dia ke Jawa adalah sayur favoritnya apa? Terus dijawab lagi, sawi. Gue suka banget sawi. Ini udah ngomongin sayur. Sama Jawa sama Ilman. Jadi ya udah. Bener gak sih? Benar. Tapi gua sih happy aja ya, karena emang kita mewakili. Jadi tamunya gue gak akan happy. Nih segini banyak ada yang punya tisu. Lu pernah undang Indi gak? Coba deh. Biar dia tes darah tinggi. Pasti emosi Indi ditanya gitu. Kayak dia. Ini bareng. Iya kan? Aduh ya ampun. Terus udah gitu. Tapi berarti Pican tuh nanya tuh genuine banget ya. Apa yang keluar dari mulutnya dia emang purely apa yang ada di hati dan kepalanya dia gak sih? Iya, pengen tahu aja kadang. Jadi memang kita memposisikan podcast minggu juga bukan, makanya kita bilang enggak, lo kalau nyari yang informatif aja nggak di sini nih. Ini beneran obrolan aneh aja udah gitu, kayak sekitar ngobrol apa. Dan ternyata memang banyak yang terwakili juga ya. Iya, pengen tahu kan ya. Oh. Dan ada akhirnya kita ngomongin sayur, ada satu sayur kita ngomongin caciwis. Ada banyak orang yang baru nyobain, penasaran. Terus akhirnya nge-post, gua iya, nyobain nyobain lah, caciwis caciwis. bang, iya. Itu gitu, akhirnya banyak juga. Ya lumayan ada dagingnya dikit lah ya. Bukan lagi. Cacing ini sayur. Lumayan ada sayurnya ya, lumayan ada seratnya. Lumayan ada seratnya. Lagi dah tisu lo. Botak gua keringetan. Otak gua. Kalau awe dari Pican. Nah kalau perubahan yang paling ini ya sekarang ini sih, gue seneng banget. Maksudnya dia tuh diabetes. Terus sekarang waktu itu salah satu kabar senengnya, gue kemarin ngecek ternyata gue Diabetesnya normal. Oh iya? Iya. Kalau lu Jadi sempat ada perubahan gaya hidup lah, ada gaya hidup. Oke. Karena gue bukan sama sekali orang yang gerak, yang mau waktu zaman ngantor kan capek banget ya Kak Dev ya. Jadi Sabtu Minggu tuh lebih banyak tiduran ya. Nah, sekarang tuh udah lumayan bergerak lah, ada ternyata itu ngaruh banget buat kesehatan gitu. Karena dulu olahraga tuh nggak ada di opsi hidup gua. Sama sekali. Iya, ada olahraganya lah, ada nge-gymnya, ada sepedaannya. Iya, itu gitu. seneng lah sebagai teman gitu ya, kayak ada perubahan itu gitu dari dia gitu. Dan ngelihat maksudnya dia tuh dulu lumayan minum tuh lumayan, karena mungkin kayak ke gue nganggap itu adalah pelarian cepat gitu. Cepet aja gitu. Sekarang kayaknya jarang banget gitu. Emang udah lebih sering main sama jalan-jalan sama keluarga apa segala macam gitu. Berarti sebetulnya dari Abah Pican kita lihat true testament kehidupan lo tuh sebetulnya bahwa obat stres itu adalah laughter. Dan ketika stres hilang dari hidup, sehat, Bo. Nggak ada gula, apa kolesterol. Look at you now. Karena sebetulnya ternyata penawar stres lo ada di sebelah lo yang menemani lo 30 tahun. Keren. Thank you so much. Terima kasih Kak Dev. Terima kasih dari sekedar cerita bersama dengan geng duet di sini. ini daging, sayur, nasi, kamu satu piring. Setan juga. Iya, setannya juga ada di sini. Pokoknya geng duet harus cek socialsnya podcast seminggu dan juga saksikan podcast seminggu di YouTube dan juga di Spotify. Di Spotify, yes. Betul. Benar banget. Thank you so much. Thank you ya. Bye-bye. Yang duet, thank you. Oke, ini kita ada challenge ngambil kartu. Ngambil kartu. Kita ada pertanyaannya katanya. Iya. Oke, siapa dulu? Lo dulu dah. Oke. Kan ya paling pinggir aja lah. Iya, biar gampang. Kita lihat nih. Nih ya. Pertanyaan saya juga belum baca nih. Nah, oke, saya baca dulu. Bahasa Inggris lagi. Enggak ada yang bahasa Sanskerta apa? How do you handle being alone? Alone tuh sendirian. Ya, kayaknya kalau sendiri musik sih. Temen gue tuh musik. Jadi, berarti manggil Peter Pan gitu. Gigi. Budana bisa ke rumah nggak? Slipknot sih, kan 9 orang. Jadi rame ya? Iya. Oke. Tapi sik, aku suka musik. Asik. Ya, jadi kalau lagi sendiri emang udah pasti Dengerin musik ya? musik aja.
Kayak gue ya, pinggir aja. Nih pertanyaannya. Cara bikin Bulu getuk. kukus, ya. Panjang. Baca. Would you rather be filthy rich but never find love, or be poor with the one you truly love? Oke, ini artinya sofa apa sih yang bikin nyaman? Ya empuk. Sofa dari tape. Nih, Kaya banget tapi kaya banget tapi nggak menemukan punya cinta. Atau miskin tapi bersama orang yang gue cintai. Kayaknya gue nggak tega orang yang gue cintai itu hidup susah. Kaya aja. Iya kaya aja, kaya. Terus orang yang gue cintai itu gue ajak ke rumah. Jadi nggak boleh gitu. Gak boleh ya. Gue mendingan kaya sih gue. Karena seumur hidup miskin, capek. Ngerasain kaya ya, nyewa kayak begini tempat. Ya, mendingan kaya tapi gak punya cinta. Apa itu Tidak cinta? inspiratif jawabannya. Ya teman-teman, tapi kami dari podcast Minggu, jadi kalau tertarik saksikan YouTube podcast Minggu dan juga Spotify juga ada podcast Minggu ya. Buat geng duet, ayo saksikan bareng-bareng. Ih, makasih geng duet.